Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nurul Aulia dengan NIM 11870101018. Di mata kuliah Inventory Control. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video pertemuan 9, yaitu tentang moving average. Di bab demand forecasting. Di sini kita lihat dulu mind maps dari metode ini. Yang pertama, metode peramalan ini memang dari sananya dibagi menjadi model kualitatif dan model kuantitatif. Nah, dari model kuantitatif ini bisa menggunakan metode time series atau kausal. Dari metode time series ini bisa kita gunakan regresi atau smoothing. Nah, dari smoothing ini nih yang akan saya jelaskan nanti menggunakan metode moving average dan exponential smoothing. Lalu dari metode kuantitatif ini bisa kita gunakan kausal dan metode ekonometri dan regresi multivariat. Langsung saja kita ke bab yang akan dijelaskan. Ada di di sini metode smoothing. Pada metode smoothing, data digunakan periode per periode terdiri dari kelompok. Nah, yaitu yang sudah tadi ada di mind maps. Yang pertama ada single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Kita langsung ilustrasikan ke contoh. Di sini ada data penjualan suatu produk 12 terakhir. Bisa kita lihat ada dari T ini waktu ya. T ini waktu misalkan ini bulan 1, 2, 3 sampai bulan 13. Nah, di sini kenapa 13 tanda tanya? Karena kita akan mencari data penjualan di bulan ke-13 ini dengan menggunakan moving average atau ramalan ke-14 dari penjualan suatu produk ini. Pertama ditanya ramalan untuk bulan ke-13 itu 907, ramalan untuk bulan ke-14 di sini kan yang ke-13 itu di sini udah ya 907. Yang buat ke-14 itu rumusnya moving total plus demand untuk bulan ke-13. Di sini moving total terakhirnya ada 2.720, kita substitusi. Dan demand untuk bulan ke-13 907 di sini, dan dikurang demand untuk bulan ke-10 berapa di sini? 910 ya. Lalu dibagi 3 dan hasilnya 906 unit. Jadi di sini bisa kita tulis ramalan untuk bulan ke-14 adalah 906 unit. Lanjut, ada linear moving average. Itu jika pola data menunjukkan pola tren, maka sorry. Jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Jadi, jika datanya sudah menunjukkan pola tren, dia nggak bisa pakai metode yang sebelumnya, yang single moving average. Pakai yang metode baru ini. Dasarnya adalah penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren.
Yang pertama, ada hitung single moving average dari data dengan periode perata-rataan tertentu. Hasilnya dinotasikan dengan ST aksen. Yang kedua, hitung moving average kedua, yaitu moving average dari ST aksen dengan periode perata-rataan yang sama. Nanti kita simbolkan dengan ST double aksen. Yang ketiga ada hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah ST aksen dikurang XT double aksen. Yang keempat ada hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 per N min 1 ST aksen dikurang ST double aksen. Nah, di sini ada peramalan M periode ke depan T adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah dituliskan rumus FT plus M sama dengan AT ditambah BT dikali M. Di sini contohnya penjualannya dari bulan 1 sampai bulan 14, di sini 13 dan 14-nya masih belum diketahui. Dan moving average-nya ST aksen yang tadi sudah kita tulis di sini. Moving average kedua yaitu ST aksen dan ST double aksen khas dari moving average kedua, yang ST aksen ini moving average dan ST aksennya moving average kedua dan AT-nya BT dan AT plus BT dikali M. M-nya kita substitusikan dengan nilainya 1. Nah, selanjutnya ada single exponential smoothing dipakai untuk peramalan jangka pendek. Dasar pemikirannya berasal dari nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Rumusnya ada FT ditambah 1 sama dengan FT ditambah alfa dikali XT dikurang FT. Peramalannya sama dengan inisialisasi. Nilai awal F1 dan harga alfa atau parameter atau koefisien smoothing. F1-nya nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama. Lalu alfanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Modifikasi, kita dapat hasilnya. Kita dapat hasilnya DT plus 1 aksen sama dengan alfa DT ditambah 1 dikurang alfa dikali DT aksen. Di sini sudah didapat nilai DT-nya. Jadi DT-nya ini waktunya dari bulan 1 sampai 12. DT-nya kita dapatkan 30, 20, 45, dan seterusnya. Di sini jika alfa 0,1, maka D1 aksennya sama dengan D1 sama dengan 30, maka D2 aksen 0,1 dikali D1 ditambah 0,9 dikali 30 sama dengan 30 dan D3 aksennya kita dapatkan hasil 29, D4 aksen 30,9 dan seterusnya. Di sini seterusnya disubstitusikan. Lalu di sini ada prosedur peramalan. Sekarang coba kita balik lagi ke yang slide sebelumnya sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Kita lihat di sini dicari ini di modifikasinya DT plus 1 aksen. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, jika alfanya sama dengan 0,1, lalu kita maka D1 aksennya kita lihat di sini DT-nya 30 ya. Di satunya maka 30 dan seterusnya. Dilihat dulu dari rumus yang di sini
alpha DT ditambah 1 dikurang alpha dikali DT aksen. Maka untuk D2 aksen, maka untuk D1 aksen sama dengan D1 sama dengan 30. Maka untuk D2 aksennya kita substitusikan alfanya 0,1 dikali DT yang pertama ini 30 ditambah 1 dikurang alfa dikali DT aksen. 1 dikurang alfa berarti 0,9 dikali 30 sama dengan 30 dan seterusnya. Jadi ini 30 ini yang ini dari D1 aksen. Terus yang D3 aksennya dari alfa dikali D2. D2 ini berarti di sini kita substitusikan dari 20 ditambah 1 dikurang alfa 0,9 dikali D2 aksen yang sebelumnya sudah kita hitung sebesar 30. Kita substitusi juga ke sini dikali 30 sama dengan 29 dan selanjutnya dan seterusnya. Untuk D4 aksen alfanya 0,1 di sini ada 45 ditambah 0,9 dikali D3 aksen yang sebelumnya kita hitung 29, maka dihasilkan 30,6 dan seterusnya sampai D12 aksen. Lanjut, kita ke prosedur peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan, dan kedua, buat diagram pencar dari data. Pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. 4. Hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Dan yang terakhir, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu ada memberikan kesalahan terkecil atau jika ingin menguji lebih halus, gunakan tes variasi. Langsung kita ke contoh saja agar dapat terbayang. Ada dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini tabel penjualan 12 terakhir. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang. Kita gambarkan penggambaran diagram pencar. Ini datanya dari tabel yang penjualan ini. Tinggal kita titik-titikkan atau kita plotkan. Ini pada bulan di sini bisa kita baca pada bulan pertama penjualannya mencapai 30 ya ke sini. Pada bulan kedua penjualannya 20, pada bulan ketiga penjualannya 50 dan seterusnya. Ini sesuai dengan tabel yang di sini. Berdasarkan gambar, diagram pencar tersebut akan dicoba 2 bentuk oleh data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan, diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Dua-duanya sama-sama 4 periode, tapi menggunakan metode yang berbeda. Langsung saja. Nah, ini data yang tadi. Yang pertama untuk konstan, untuk metode konstan kita menghitung moving average-nya 4 periode. Maka kita jumlahkan data dari penjualan dari 1, 2, 3, 4, lalu dibagi 4, maka moving average yang pertamanya ada 32,50. Lalu dilanjutkan seterusnya sampai yang terakhir. Lalu ini untuk ramalan di bulan selanjutnya, kita dapatkan dari moving average-nya. Jadi yang 32,50 ini kita simpan di sini untuk ramalan berikutnya. Lalu di sini 30, misalkan ini yang 32,50 ini moving average data ke penjualan ke bulan keempat. Lalu di sini itu kita taruh untuk peramalan penjualan ke-5. Jadi kita ditetapkannya dari moving average ini, dari rata-rata penjualan sebelumnya. Lalu ini yang pada data penjualan ke-60, moving average-nya 42,50, kita taruh untuk peramalan bulan selanjutnya 42,50 dan seterusnya. Lalu E-nya kita dapatkan di sini
Ya, untuk nilai E ini sepertinya nilai error ya. Cuman kurang saya pelajari lagi, nanti akan saya pelajari lagi. Kita dapatkan di sini min 2,50, 27,50, dan seterusnya. Lalu kita kuadratkan. Kita kuadratkan, didapat hasil seperti ini, dan kita jumlahkan, dihasilkan 1415,62. Lalu kita cari nilai SEE-nya dari akar yang jumlah E kuadrat tadi, 1415,62 dibagi 11 diakarkan. Hasilnya 11,34. Ini untuk moving average 4 periode. Sekarang kita lanjut ke linear moving average 4 periode. Sebenarnya datanya kita ambil dari yang sebelumnya ya. Tuh, untuk moving average keempat karena sudah kita hitung, tinggal kita substitusikan lagi ke tabelnya. Dan di sini kita simbolkan dengan ST kuadrat, lalu moving average kedua kita simbolkan dengan ST kuadrat, ST double aksen, sorry. Ininya ST double aksen dan moving average tadinya ST aksen. Di sini kita sudah 1, 2, 3, 4. Ini dijumlahkan dibagi 4 hasilnya di sini. Nah, lalu yang di ST double aksennya berarti kita mulainya dari yang penjualan mencapai 40 ini, karena dari data moving average ini kita hitung dari 1, 2, 3, 4, data keempat kita jumlahkan, lalu dibagi 4 kita dapatkan hasilnya 37,19 dan dilanjutkan ke sampai terakhir. Dan untuk AT juga tadi sudah kita hitung ya, sudah ada rumusnya pada slide-slide yang sebelumnya, lalu kita substitusikan, kita dapatkan hasilnya 45,31, 46,69, 53,12, sampai 47,56. Sama juga seperti BT dan FT plus M. Untuk E dan E kuadrat sudah juga pada slide yang sebelumnya. Lalu kita jumlahkan lagi pada 611. Kita jumlahkan lagi semua jumlah E kuadrat menjadi hasilnya 611,93, dan kita ingin mencari hasil SEE dengan 611,93 hasil dari E kuadrat tadi dibagi 10 dikuadratkan, hasilnya 7,84. Di sini kita bacakan SEE data berpola tren lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Kita hitung, di sini ada FT plus M, maka sama dengan 47,56 FT-nya, dan dikurang 0,79 dikali MM itu berarti di sini ada 47,56 dikurang 0,79 dikali 1 maka hasilnya 46,77. Di sini berarti tinggal kita ganti si M-nya ini. Kalau untuk bulan 14 dia M-nya diganti 2, untuk bulan 15 diganti 3, lalu seterusnya sampai ke bulan 12 M-nya diganti kita 12. Lanjut. Untuk di sini ada rumus untuk kita mencari MR sama dengan sigma I sampai N MRT dibagi N dikurang 1. Lalu untuk dari MRT-nya ini rumusnya kita bisa tuliskan DT dikurang DT aksen dikurang DT min 1 dikurang DT min 1 aksen. Lalu MRT-nya dari sini bisa kita ringkas lagi menjadi ET dikurang ET min 1. Lalu untuk BA, ada BA UCL sama dengan 2,66 MR dari MR-nya rumus yang ini yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu CL sama dengan central line sama dengan 0, dan BB LCL sama dengan min 2,66 MR. BB ini kayak kebalikan dari BA. Lanjut kita ke langsung soalnya. Dari data yang sebelumnya yang sudah kita hitung, DT aksennya
dapat di sini kita mencari DT aksennya. Di sini tertulis persamaannya DT aksen sama dengan 29 ditambah 2T atau regresi linear. Di sini kan waktunya itu sama DT-nya kita peroleh dari data yang di slide-slide sebelumnya. Lalu di sini kita mencari DT aksen. Di sini rumusnya 29 ditambah DT berarti 29 ditambah ini si T-nya 1, 29 ditambah 1 sama dengan 31, kalau 29, 29 ditambah 2T kali 2, 4, 29 ditambah 4 sama dengan 33, dan seterusnya. Jadi tinggal 29 dikali 2 kali ini, ditambah 2 kali ini, lalu sampai ke periode ke-12 dihasilkan DT aksennya 53. Nah, di sini di tabel kolom ketiga ada DT dikurang DT aksen, yaitu 30 dikurang 31 minus 1, 20 dikurang 33 sama dengan minus 13, dan seterusnya. Lalu MRT sudah kita tulis juga rumusnya di slide yang sebelumnya tadi, ini sigma I sampai dengan N MRT dibagi N dikurang 1. Kita dapat hasilnya 12, 23, dan seterusnya. Di sini juga ada rumus MR-nya, sama dengan dari penjumlahan MRT dikurang T12 dikurang 1. Ini berarti dari TI juga ya, dapatkan hasilnya 15,5. Lalu dari sini bisa kita cari BA-nya sama dengan 2,66 dikali hasil MR tadi 15,5 sama dengan 41,23. Lalu tadi BB-nya kita ingat ya, ini kebalikan dari BA, yaitu minus 2,66 dikali 15,5, lalu hasilnya minus 41,23. Nah, di sini ini adalah gambaran grafik dari hasil di sini. Bisa kita lihat seperti ini. Lalu lanjut, di sini ada kondisi-kondisi out of control, yaitu bila ada titik sebaran DT dikurang DT aksen di luar batas kontrol. Bisa dia lebih kecil dari BA atau lebih besar dari BA atau lebih kecil dari BB. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Nah, itu tuh belum tentu. Maka kita bisa cek aturan di sini. Ada aturan 3 titik, yaitu bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A. Yang kedua ada aturan 5 titik. Bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Lalu aturan 8 titik, bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Lalu di sini ada mind maps agar kita lebih cara untuk kita mengerjakannya. Di sini kita lihat ada MRC, jika dia out of control, jika iya, maka fungsi penyebabnya diketahui. Di sini bisa kita lihat, jika tidak, maka gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Lalu ini kan jika iya, fungsi penyebabnya diketahui. Nah, kalau kita ketahui fungsinya, maka gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak sama dengan tidak mengikuti hukum statistika. Lalu kita gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Nah, tapi jika kita tidak, untuk fungsi yang kita ketahui, misalnya pada titik tersebut ada pesanan khusus. Tapi jika kita tidak mengetahui fungsi penyebabnya, kita harus menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru. Tetapi akibatnya jumlah datanya berkurang. Jadi seperti itu ya tahapan-tahapan kita untuk mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali salah dari presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.